Pernahkah kamu membayangkan kembali ke pesta pernikahan mantanmu? Hamim melakukannya. Ia kembali dengan penampilan yang kumal dan penuh debu, menjadi bahan cemoohan semua orang. Tapi, mereka tidak tahu. Hamim bukan datang untuk cinta, ia datang untuk menghancurkan segalanya. Apa rahasia yang ia sembunyikan? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna, semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Langit Jakarta sore itu seakan tahu ada hati yang sedang berduka. Awan kelabu menggantung berat, membiaskan cahaya senja menjadi rona kemerahan yang muram. Di balik gerbang besi tempa yang megah, kilau lampu kristal memancar dari dalam ballroom Hotel Bintang 5, menyambut tamu-tamu berbalut kain sutra dan perhiasan berkilau. Mereka datang untuk sebuah perayaan, sebuah hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan. Tapi bagi Hamim, tempat itu adalah titik awal dari sebuah misi, dan akhir dari sebuah kenangan pahit. Ia berdiri terpaku di seberang jalan, tubuhnya kotor oleh debu perjalanan, wajahnya tirus dan lelah. 3 tahun lalu, ia adalah seorang pemuda lugu yang jatuh cinta pada seorang gadis bernama Anissa. Cintanya tulus, sesederhana senja di atas atap rumah kontrakan mereka. Anissa adalah segalanya baginya. Wajahnya yang cantik, tawanya yang renyah, cara ia memandang masa depan. Semua itu membuat Hamim berani bermimpi. Tapi impian itu hancur saat ayah Anissa, seorang pengusaha besar, datang dan menertawakannya. Apa yang bisa kau berikan pada putriku, Hamim? Tanyanya dengan nada merendahkan. Sebuah janji kosong dan atap yang bocor? Anakku pantas mendapatkan yang lebih baik dari seorang miskin sepertimu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Anissa, yang dulu berjanji setia, menatapnya dengan pandangan kosong dan dingin. Ia berbalik pergi, meninggalkannya sendirian dengan luka yang menganga. Hamim menyadari, cinta mereka tidak cukup kuat untuk melawan jurang perbedaan status sosial yang menganga lebar. Sejak hari itu, ia bersumpah untuk bangkit, bukan demi membalas dendam, melainkan demi membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia pantas dihargai. Kini, ia kembali, bukan lagi Hamim yang sama. Ia adalah detektif yang menyamar, dikirim untuk membongkar kebusukan yang tersembunyi di balik kekayaan keluarga Anissa. Hamim menghela napas panjang, menepis kilas balik yang menyakitkan. Ia melangkahkan kaki, melewati gerbang, dan memasuki area hotel. Bau parfum mahal dan aroma makanan lezat langsung menyergap indera penciumannya, kontras dengan bau keringat dan debu yang melekat di pakaiannya. Ia melihat ke sekeliling, mencari pintu masuk ke ballroom. Di sepanjang koridor, ia bisa melihat para tamu yang berbincang-bincang dengan riang. Gaun-gaun indah dan jas-jas mahal membuat mereka tampak seperti karakter dari dongeng modern. Hamim, dengan kemeja lusuh dan celana yang sobek di bagian lutut, terasa seperti alien yang tersesat. Seorang penjaga pintu berbaju seragam rapi menatapnya dengan alis terangkat, tatapannya penuh keraguan. "Anda, apakah Anda tamu undangan?" tanyanya. Suaranya terdengar mencurigakan. Hamim tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah-olah mengiyakan. Penjaga itu terlihat tidak puas, tetapi Hamim sudah terlanjur melenggang masuk. Langkahnya pelan, tidak terburu-buru, memberikan kesan bahwa ia adalah orang yang kebingungan atau bahkan gila. Padahal, setiap langkahnya sudah diperhitungkan dengan matang. Memasuki ballroom, sorak-sorai dan musik riang langsung menyambutnya. Ratusan pasang mata menoleh, dan keramaian mendadak terasa senyap, digantikan bisik-bisik yang bagaikan desiran angin di padang rumput yang sunyi. Siapa itu? Astaga, berani sekali dia datang dengan penampilan seperti itu. Jangan-jangan pengemis tersesat. Tawa-tawa kecil mulai terdengar, menyebar seperti api. Hamim mengabaikan mereka. Matanya mencari-cari,
hingga akhirnya tertuju pada sosok yang berdiri di pelaminan. Anissa. Ia terlihat sangat cantik, mengenakan gaun putih yang menjuntai. Senyumnya begitu menawan saat ia menggandeng tangan suaminya. Pria itu tampak gagah, kaya, dan sempurna. Semua yang bukan Hamim. Hati Hamim berdenyut. Bukan karena cemburu, melainkan karena rasa sakit yang datang dari kenangan lama. Ia pernah membayangkan dirinya berdiri di tempat itu, bersama Anissa, tapi ia tahu itu hanya akan menjadi mimpi. Ia memutuskan untuk berjalan lebih dalam, menuju area hidangan. Di sana, ia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Salah satunya adalah Rian, teman lama Anissa yang selalu memandang rendah Hamim. Rian menatap Hamim dengan ekspresi terkejut, kemudian tawanya meledak. Hamim, astaga, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau butuh sisa makanan? Rian tertawa terbahak-bahak, membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh dan ikut tertawa. Hamim hanya menatapnya dengan tatapan datar, tanpa emosi. Aku hanya ingin memberi selamat. Ucapnya pelan, suaranya serak. Rian dan teman-temannya semakin menganggapnya bodoh. Mereka tidak tahu, di dalam tas ranselnya yang kumal, Hamim membawa sebuah perangkat komunikasi yang sangat canggih, tersembunyi di antara tumpukan kertas bekas dan alat tulis. Itu adalah alat yang akan membongkar semua rahasia, membuka semua kebusukan. Perasaan Hamim adalah perpaduan antara rasa sakit masa lalu dan fokus yang tajam pada misinya. Ia harus bertahan dari semua cemoohan ini. Ia harus membuat mereka percaya bahwa ia hanyalah seorang pria bodoh yang tersesat. Semua ini adalah bagian dari penyamaran. Ia adalah seorang detektif yang menjalankan tugas, bukan seorang pria yang patah hati. Tetapi, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ada sedikit rasa sakit yang tersisa dari kenangan itu. Anissa, yang kini menjadi pengantin, adalah orang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Dan sekarang, ia harus menjadi orang yang membongkar aib keluarganya. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk sebuah kebenaran. Hamim melangkah perlahan ke tengah kerumunan. Setiap langkahnya terasa bagai hantaman palu godam pada harga dirinya yang sudah remuk. Ia berjalan dengan kepala tegak, meskipun batinnya berteriak menahan sakit. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini semakin nyaring, berubah menjadi gelombang tawa yang memekakan telinga. Ia bisa merasakan tatapan mata menusuk dari setiap penjuru ruangan. Tatapan itu bukan lagi rasa ingin tahu, melainkan ejekan murni. Gaun-gaun sutra bergesekan, gelas-gelas kristal berdenting, dan bisik-bisik yang seolah ditiupkan angin bertebaran di sekitarnya. Lihatlah dia, apa dia pikir dia bisa masuk ke pesta seperti ini? Mungkin dia datang untuk meminta sedekah. Tidak tahu malu. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar memecah kebisingan. Hamim, untuk apa kau ada di sini? Suara itu milik Tuan Wisnu, ayah Anissa. Wajahnya yang dulu ramah kini keruh oleh amarah dan jijik. Ia berjalan cepat mendekati Hamim, langkahnya berat dan mengancam. Ini adalah pesta pernikahan putriku. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Tuan Wisnu berdiri di depan Hamim, tubuhnya yang besar menutupi cahaya, membuat Hamim seolah terperangkap dalam bayangan gelap. Ia menunjuk ke arah pintu keluar. Pergi, atau aku akan panggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar. Hamim hanya menatap Tuan Wisnu dengan tenang. Ia tahu, amarah ini adalah bagian dari sandiwara. Ini adalah momen yang ia butuhkan untuk mengukuhkan penyamarannya. Ia membuka mulutnya, suaranya parau. Saya hanya ingin mengucapkan selamat. Tuan, saya tidak bermaksud mengganggu. Tuan Wisnu mendengus jijik. Ucapan selamatmu tidak ada artinya. Kau sudah membuat malu anakku, dan kini kau datang kembali untuk menghancurkan hari bahagianya. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Emosinya benar-benar meluap. Anissa, yang melihat keributan itu, meninggalkan suaminya dan berjalan mendekat. Ia mengenakan gaun putih yang begitu indah, kontras dengan kemeja lusuh Hamim. Mata mereka bertemu.
Sepasang mata Anissa yang dulu hangat kini dingin dan asing. Ia memandang Hamim, bukan dengan belas kasihan, melainkan dengan kekesalan. "Hamim, tolonglah, jangan buat masalah di sini," katanya dengan nada dingin. Hamim melihat ekspresi itu, ekspresi yang sama persis seperti saat ia ditinggalkan dulu. Hatinya kembali berdenyut, bukan karena cinta yang tersisa, tetapi karena kesadaran betapa jauhnya mereka kini. "Maafkan saya, Anissa," kata Hamim. Suaranya bergetar pelan. Ia tahu ia harus memainkan perannya dengan baik. Ia harus terlihat rapuh. "Saya hanya merindukanmu." Kalimat itu, yang diucapkannya dengan penuh kehati-hatian, membuat Anissa menghela napas panjang. Ia seolah ingin berkata sesuatu, namun ayahnya lebih dulu memotong. "Sudah cukup," bentak Tuan Wisnu. "Keamanan. Keamanan." Dari sudut ruangan, 2 orang petugas keamanan berpakaian serba hitam berlari ke arah mereka. Ketegangan memuncak. Para tamu mulai mengerumuni, penasaran akan drama yang sedang terjadi. Mereka menatap Hamim dengan pandangan menghakimi, seolah-olah ia adalah kriminal yang tertangkap basah. Hamim tahu, ia tidak bisa berlama-lama di sana. Misi utama belum dimulai, dan ia harus segera menghilang dari pandangan sebelum penyamarannya benar-benar hancur. Ia tidak boleh membiarkan dirinya ditahan. Sesaat sebelum petugas keamanan mencapainya, Hamim melakukan gerakan yang tidak terduga. Ia berpura-pura tersandung, menjatuhkan dirinya ke lantai, dan sebuah kotak kecil berisi biskuit yang ia bawa sebagai bekal makan siang terlempar keluar dari kantungnya. Beberapa biskuit tumpah ke lantai, berserakan di karpet mahal. Tuan Wisnu dan Anissa menatapnya dengan jijik, sementara tawa mengejek kembali membahana. Hamim, dengan tangan gemetar, berpura-pura memunguti biskuit itu, merangkak di antara kaki-kaki para tamu. Tindakan ini membuat mereka merasa bahwa Hamim benar-benar pecundang, bukan ancaman. Ia menggunakan momen ini untuk menyelinap pergi, merayap menuju lorong yang gelap di samping ballroom. Petugas keamanan yang melihatnya merangkak dengan menyedihkan, menganggapnya tidak lagi berbahaya dan menghentikan langkah mereka, membiarkan Tuan Wisnu untuk menghadapi situasinya. Hamim berhasil lolos. Di dalam lorong yang sunyi, ia bersandar pada dinding yang dingin. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin. Ia nyaris saja gagal di tahap awal, tapi ia berhasil. Mereka semua percaya bahwa ia hanyalah seorang pria bodoh yang patah hati, yang datang untuk mencari belas kasihan. Mereka tidak tahu, di balik penampilan kumalnya, ia adalah seorang detektif yang cerdas, yang baru saja berhasil melewati rintangan pertama. Babak baru dari misinya akan segera dimulai, dan ia tahu, jalan di depan akan jauh lebih berbahaya daripada penghinaan yang baru saja ia alami. Udara di lorong terasa dingin dan hampa, sebuah kontras yang menusuk setelah riuh rendah cemoohan di ballroom. Hamim bersandar pada dinding, napasnya tersengal-sengal, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena beban emosional yang baru saja ia pikul. Suara musik pesta masih terdengar samar, seperti bisikan hantu yang mengingatkan pada masa lalu yang penuh luka. Namun, tak ada waktu untuk meratapi nasib. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, kesempatan untuk memulai misi yang sebenarnya. Ia melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada CCTV atau orang yang mengamati. Dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena konsentrasi, Hamim merogoh saku kemeja lusuhnya. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil, tak lebih besar dari jari kelingking. Itu adalah perangkat komunikasi rahasia, canggih, dan hanya dimiliki oleh unitnya. Benda itu menyala dengan cahaya biru redup saat ia menekannya. "Alpha, ini Delta. Saya sudah di dalam," bisiknya pelan. Suara dari ujung lain terdengar jelas, meskipun pelan. "Delta, lapor. Apakah situasi aman?" tanya suara itu, dingin dan profesional. "Situasi terkendali. Target percaya saya hanyalah tamu tidak diundang yang patah hati." "Penyamaran berhasil," jawab Hamim. Setelah mengkonfirmasi posisinya, Hamim menerima instruksi baru. Ia harus mencari akses ke area pribadi Tuan Wisnu. Menurut intelijen mereka,
Semua berkas terkait kasus korupsi yang sedang mereka selidiki disimpan di salah satu ruangan di area itu. Ini adalah bagian yang paling berbahaya dari misinya. Ia harus bergerak tanpa menarik perhatian, seperti bayangan di antara keramaian. Hamim mulai bergerak menyusuri lorong yang sepi. Aroma melati dari bunga-bunga hias bercampur dengan bau pengap dari ruangan-ruangan kosong. Ia melewati beberapa pintu, mengamati setiap detail. Otaknya bekerja cepat, menganalisis denah hotel yang sudah ia pelajari. Tujuannya adalah sebuah pintu di ujung lorong yang dijaga oleh seorang petugas keamanan. Untuk bisa melewatinya, ia harus menciptakan gangguan. Matanya melihat sebuah troli berisi piring-piring kotor yang ditinggalkan oleh staf hotel. Sebuah ide melintas di benaknya. Dengan hati-hati, ia mendorong troli itu hingga berada di dekat pintu yang ia tuju. Kemudian, ia mengambil sebuah nampan besi dari troli dan menjatuhkannya dengan sengaja. Brak! Suara dentuman itu memecah kesunyian. Petugas keamanan yang berjaga langsung menoleh, terkejut. "Siapa itu?" serunya. Hamim bersembunyi di balik pilar besar, mengamati reaksinya. Petugas itu, yang mengira ada sesuatu yang jatuh dari troli, bergegas menghampirinya untuk memeriksa. Itu adalah kesempatan emas. Sesaat setelah petugas itu membelakanginya, Hamim melompat keluar dari persembunyiannya. Ia berlari secepat kilat ke pintu yang dijaga, menggunakan alat khusus untuk membuka kuncinya. Perangkat itu mengeluarkan bunyi, klik, yang hampir tak terdengar. Ia berhasil. Di balik pintu itu, ia masuk ke sebuah area yang lebih pribadi, sebuah koridor yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan mahal dan karpet tebal. Ini pasti area keluarga. Hamim mengambil napas lega, namun ketegangan masih mencekam. Setiap detik di sini sangat berharga. Ia mendengar suara-suara dari ruangan lain. Ada orang di sana. Ia melangkah perlahan, mengendap-endap seperti kucing. Di salah satu pintu, ia melihat sebuah plakat kecil bertuliskan, "Ruang kerja Tuan Wisnu." Ini dia, targetnya. Tanpa ragu, ia membuka pintu itu, masuk, dan menutupnya kembali. Di dalam ruangan, bau cerutu dan buku-buku lama menyambutnya. Meja kerja yang besar dan rapi mendominasi ruangan. Di atasnya, tumpukan dokumen-dokumen penting berjejer rapi. Hamim tahu, inilah tempatnya. Inilah tempat di mana semua rahasia tersembunyi. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena antisipasi. Ia tahu, dari titik ini, tidak ada jalan kembali. Misi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia harus menemukan bukti yang akan menjatuhkan keluarga yang pernah membuatnya hancur. Bukan demi balas dendam, tetapi demi keadilan. Hamim menutup pintu ruang kerja Tuan Wisnu dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada suara yang terdengar. Aroma cerutu yang pekat dan aroma kertas tua langsung menyergap indera penciumannya. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja besar berbahan kayu mahoni berdiri gagah, dihiasi tumpukan berkas dan beberapa foto keluarga. Lampu meja yang remang-remang menciptakan bayangan-bayangan aneh, seolah ruangan itu menyimpan rahasia kelamnya sendiri. Jantung Hamim berpacu kencang. Ia tahu, setiap detik yang ia habiskan di sini bisa menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan misinya. Dengan gerakan yang gesit dan terlatih, ia mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Matanya menyapu rak-rak buku yang menjulang tinggi, laci-laci meja yang tertutup rapat, dan bahkan bingkai-bingkai foto yang tergantung di dinding. Ia tidak mencari-cari seperti amatir. Ia tahu persis apa yang ia cari. Bukti fisik, hard drive, atau dokumen penting yang akan menghubungkan Tuan Wisnu dengan jaringan korupsi yang sedang mereka selidiki. Pertama, ia fokus pada meja kerja. Ia melihat sebuah laci yang terkunci. Tanpa ragu, Hamim mengeluarkan seperangkat alat pembuka kunci dari tasnya yang kumal. Tangannya yang cekatan bekerja dengan cepat dan senyap. Dalam hitungan detik, ia mendengar suara klik pelan. Laci itu terbuka. Di dalamnya, ia menemukan sebuah hard drive eksternal dan beberapa map yang diberi label kode. Matanya berbinar. Ini dia, sasaran utamanya.
Hamim segera menyalin semua data dari hard drive itu ke perangkat komunikasi canggihnya. Prosesnya membutuhkan waktu, dan setiap detik terasa seperti jam. Ia terus menoleh ke pintu, was-was jika ada yang datang. Sementara data disalin, ia membuka salah satu map. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen berisi laporan keuangan fiktif dan bukti transfer dana ke beberapa perusahaan cangkang. Nama-nama yang tertera di sana adalah nama-nama pejabat tinggi, persis seperti yang ada dalam laporan intelijen mereka. Bukti ini adalah emas. Ia memotret setiap lembar dokumen dengan kamera mikronya, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Saat ia sedang sibuk memotret, sebuah suara di luar pintu membuatnya kaget. "Ayah, kau ada di dalam." Itu suara Anissa. Jantung Hamim serasa berhenti berdetak. Ia membeku, tangannya memegang dokumen. Ia harus bertindak cepat. Tanpa berpikir panjang, ia menyelinap di balik gorden tebal, bersembunyi di antara lipatan kain. Napasnya ditahan, seluruh tubuhnya menegang. Pintu terbuka. Hamim bisa mendengar langkah kaki Anissa masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri di sana, terdiam, mungkin bingung mengapa ayahnya tidak menjawab. Hamim mengintip dari celah gorden. Anissa berjalan ke arah meja, mengambil sesuatu, sebuah dompet kecil yang tertinggal, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Hamim menghela napas lega. Ia nyaris ketahuan. Tepat ketika Anissa akan keluar, ia berhenti. Matanya menyapu ruangan, seolah ada yang salah. Jantung Hamim kembali berpacu. Apakah dia melihat sesuatu yang mencurigakan? Tiba-tiba, mata Anissa tertuju pada laci yang terbuka. Ia mendekat, tangannya terulur untuk menutupnya. Detik-detik itu terasa seperti kekekalan. Hamim mengepalkan tangannya, siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Anissa menutup laci itu, lalu akhirnya keluar dari ruangan. Pintu tertutup dengan suara klik pelan. Hamim menunggu beberapa saat, memastikan semuanya aman. Ia keluar dari persembunyiannya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia nyaris gagal. Untungnya, Anissa tidak terlalu memperhatikan. Ia memeriksa perangkatnya. Data dari hard drive sudah selesai disalin, dan semua dokumen sudah difoto. Misi pengumpulan bukti selesai. Ia mengembalikan semuanya ke tempat semula, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ia keluar dari ruangan dengan napas lega, membawa serta rahasia yang akan mengguncang keluarga yang pernah meremukannya. Ia tahu, misinya belum berakhir. Setelah ini, ia harus mencari jalan untuk mengaktifkan sinyal bantuan, dan itu akan menjadi tantangan yang jauh lebih besar. Dengan jantung yang masih berdebar kencang, Hamim meninggalkan area privat Tuan Wisnu. Ia melangkah kembali ke lorong, merasa lega karena misi pengumpulan bukti berhasil tanpa insiden besar. Di tangannya, ia memegang perangkat komunikasi yang kini dipenuhi dengan rahasia-rahasia kotor keluarga Anissa. Ia berjalan perlahan, mencoba berbaur kembali dengan para tamu yang sesekali melintas, berpura-pura mencari jalan kembali ke ballroom. Ia mengira rintangan terberat sudah terlewati, tetapi ia salah. Jauh di belakangnya, sebuah mata tajam mengamatinya. Hamim tidak menyadarinya pada awalnya. Ia terlalu fokus pada misinya, terlalu tenggelam dalam rencana selanjutnya. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sejak ia keluar dari lorong pribadi itu, langkah kakinya terasa diikuti. Setiap kali ia berbelok, ia mendengar suara sepatu kulit yang sama di belakangnya. Ia mencoba mempercepat langkahnya, dan suara itu juga semakin cepat. Instingnya sebagai detektif menjerit, memberitahunya bahwa ia tidak sendirian. Ia berbelok tajam ke koridor yang lebih sepi, tempat penyimpanan perlengkapan hotel. Di sana, ia bersembunyi di balik tumpukan linen bersih. Matanya mengamati koridor. Sesaat kemudian, seorang pria berbadan tegap muncul dari tikungan, matanya menyapu sekeliling dengan waspada. Pakaiannya yang rapi dan penampilannya yang garang membuatnya tampak seperti pengawal pribadi. Dia adalah sosok yang sama yang ia lihat mengawasi Tuan Wisnu dari jauh. Hamim mengepalkan tangannya. Ternyata,
Dia adalah target utama yang dicurigai sebagai tangan kanan Tuan Wisnu dalam bisnis ilegalnya. Perangkat yang ada di tangannya adalah kunci untuk membongkar semuanya. Ia harus melarikan diri, tidak boleh tertangkap. Jika ia tertangkap, tidak hanya misinya yang gagal, tetapi nyawanya pun dalam bahaya. Pengawal itu mulai berjalan mendekat. Hamim bisa mendengar napasnya yang berat dan langkah kakinya yang menghentak. Ia tahu ia tidak bisa bersembunyi lebih lama lagi. Ia memutuskan untuk berlari, menuju jalan keluar terdekat. Ia melesat keluar dari persembunyiannya, berlari secepat mungkin menyusuri koridor. "Hei, berhenti!" teriak pengawal itu. Pengejaran pun dimulai. Hamim berlari melintasi lorong-lorong hotel yang rumit, menuruni tangga darurat, dan menghindari staf hotel yang kebingungan. Ia tahu, keunggulan pengawal itu adalah fisiknya yang kuat. Keunggulannya adalah otaknya yang cerdas. Ia menggunakan pengetahuan tentang denah hotel untuk keuntungan dirinya. Ia memutar, berbelok, dan melompat melewati rintangan untuk memperlambat pengawal itu. Di satu titik, ia sampai di area kolam renang yang sepi. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Hamim melihat pengawal itu mendekat. Napasnya memburu. Ia terpojok. Di depannya ada air kolam. Di belakangnya ada pria itu. Ia melihat sebuah meja kecil di dekatnya, berisi beberapa gelas kosong. Dengan cepat, ia melemparkan gelas-gelas itu ke arah pengawal, menciptakan suara "perang" yang memecah kesunyian. Pengawal itu terkejut, dan dalam momen sepersekian detik itu, Hamim melompat ke sisi lain kolam renang. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Namun, pengawal itu tidak menyerah. Ia melompat ke dalam kolam renang untuk mengejar Hamim. Renangnya sangat cepat. Hamim terus berlari hingga ia melihat sebuah pintu servis yang terbuka sedikit. Ia menyelinap masuk ke dalam, kembali ke koridor yang ramai oleh staf hotel yang sedang lalu lalang membawa troli makanan. Hamim dengan sengaja mendorong sebuah troli, membuatnya oleng dan menabrak troli lain, menciptakan kekacauan kecil yang akan memperlambat pengejarnya. Pengawal itu muncul dari pintu servis. Wajahnya basah dan marah. Ia melihat Hamim, namun terhalang oleh tumpukan troli dan staf yang sedang mengumpat. Hamim memanfaatkan kesempatan ini. Ia bergegas kembali ke ballroom, di mana ia tahu pengawal itu tidak akan berani membuat keributan. Misi pengumpulan bukti sudah selesai, dan ia telah berhasil lolos dari kejaran. Kini, saatnya untuk melakukan langkah terakhir, mengaktifkan sinyal bantuan. Ia tahu, ini adalah momen yang paling berisiko. Ia harus melakukannya di depan semua orang, di depan Anissa dan ayahnya, untuk memastikan bahwa rencananya berjalan dengan sempurna. Tidak ada lagi jalan kembali. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Suasana di dalam ballroom kembali riuh. Para tamu sudah melupakan insiden kecil yang disebabkan Hamim dan kembali fokus pada kemewahan pesta. Musik orkestra mengalun, mengiringi tawa dan percakapan. Di atas panggung, ayah Anissa, Tuan Wisnu, berdiri di samping pengantin baru. Wajahnya berseri, senyumnya terkembang lebar saat ia mulai menyampaikan pidato. Hadirin sekalian, saya sangat bangga dengan putri saya, Anissa, dan menantu saya yang luar biasa. Pernikahan ini adalah bukti cinta sejati. Suaranya menggelegar, penuh kebanggaan dan kekuasaan. Namun, di antara kerumunan, Hamim berdiri tegak. Ia sudah menyingkirkan penampilan lusuhnya, merapikan sedikit pakaian yang kotor. Tatapannya kini tajam, tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ia merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Ini adalah momennya. Ia merogoh saku, jemarinya memegang erat perangkat komunikasi kecil yang kini menjadi kunci segalanya. Tiba-tiba, sebuah suara berdenting keras memotong pidato Tuan Wisnu. Suara itu berasal dari sebuah proyektor yang entah dari mana muncul di tengah ballroom. Semua mata menoleh, terkejut. Tuan Wisnu menghentikan pidatonya, dahinya berkerut. "Ada apa ini?" serunya. Nadanya tidak lagi ramah. Tidak ada jawaban. Sebaliknya, layar besar di belakang panggung, yang tadinya menampilkan slide foto-foto pengantin, kini berganti menjadi tampilan database.
Kode-kode dan nama-nama yang asing mulai bermunculan. Suasana yang tadinya meriah mendadak hening. Para tamu saling pandang, bingung. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, tidak mengerti apa yang sedang mereka lihat. Hamim melangkah maju, tangannya mengaktifkan sinyal. Sinyal itu memicu data yang ia salin dari hard drive Tuan Wisnu. Di layar, data-data itu tidak lagi sekadar kode. Tampilan visual yang jelas muncul, menunjukkan aliran dana fiktif, bukti transfer uang ke rekening-rekening di luar negeri, dan skema korupsi yang rumit. Tampilan grafik menunjukkan bagaimana proyek-proyek pemerintah dialihkan dan uangnya mengalir ke kantong Tuan Wisnu. Tuan Wisnu memucat, matanya melebar, dan ia menatap layar dengan kengerian yang jelas. Ini tidak benar. Ini fitnah, teriaknya. Ia mencoba memberi isyarat kepada pengawal pribadinya, tetapi Hamim sudah memperkirakan ini. Di sudut lain ballroom, pengawal yang tadi mengejarnya terlihat kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa karena data yang terungkap sangatlah akurat. Tampilan di layar berubah. Kini, foto-foto Tuan Wisnu sedang bertemu dengan para pejabat yang namanya tertera di skema korupsi itu, lengkap dengan tanggal dan lokasi, muncul satu persatu. Kemudian, yang paling mengejutkan, rekaman suara Tuan Wisnu yang sedang bernegosiasi dengan seorang maklar untuk mencuci uang, terdengar jelas di seluruh ruangan. Suaranya tidak bisa disangkal. Semua tamu, yang tadinya bingung, kini menatap Tuan Wisnu dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Mereka melihat bagaimana Tuan Wisnu, pengusaha terhormat yang selama ini mereka kenal, adalah seorang koruptor yang keji. Anissa, yang berdiri di samping ayahnya, memandang layar dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa percaya apa yang ia lihat. Pesta pernikahannya yang indah kini berubah menjadi panggung kejatuhan ayahnya. Hamim berdiri di tengah kerumunan yang kini dipenuhi bisik-bisik amarah dan kekecewaan. Ia telah berhasil. Semua bukti yang ia kumpulkan sudah terungkap. Ia tidak lagi peduli dengan cemoohan. Ia tidak lagi peduli dengan masa lalunya. Yang terpenting, ia sudah membongkar kebenaran. Puncak konflik telah tercapai. Sekarang, ia harus menghadapi konsekuensi dari pengungkapan ini. Suara musik telah padam. Bisik-bisik yang tadinya membahana kini digantikan keheningan yang mematikan. Semua mata, yang tadinya tertuju pada layar, kini berbalik menatap Hamim. Pria dengan pakaian lusuh yang mereka hina-hina itu kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok yang berkuasa. Seseorang yang baru saja meruntuhkan sebuah kerajaan bisnis dan reputasi yang dibangun di atas kebohongan. Tuan Wisnu, yang tadinya gagah, kini berdiri gemetar di atas panggung. Wajahnya yang memerah digantikan oleh ekspresi ketakutan yang dingin. Ia menunjuk ke arah Hamim dengan tangan gemetar. "Kau, bajingan licik, apa yang kau inginkan?" "Uang." "Katakan berapa?" serunya. Suaranya pecah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua ini dilakukan oleh pria yang dulu ia remehkan. Hamim tidak menjawab tawaran itu. Ia melangkah maju, mendekati panggung. Sorot lampu menyorotinya, membuatnya tampak seperti aktor utama dalam sebuah drama tragedi. "Uang tidak akan bisa menutupi kebusukan yang telah Anda lakukan, Tuan Wisnu," ucapnya dengan suara tenang, namun penuh kekuatan. "Ini bukan tentang uang. Ini tentang kebenaran." Anissa, yang masih syok, akhirnya berhasil berbicara. Air mata membasahi pipinya, dan ia menatap Hamim dengan tatapan yang penuh rasa sakit dan kebingungan. "Hamim, kenapa kau lakukan ini? Apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya bergetar. Ia tidak bisa percaya bahwa pria yang pernah ia cintai, pria yang ia tinggalkan karena status, kini kembali untuk menghancurkan keluarganya. Hamim menatap Anissa. Tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi kebencian. Hanya ada rasa lelah dan sedih. "Aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam, Anissa," katanya. "Aku datang karena tugasku. Ayahmu, di balik semua kekayaannya, adalah seorang penjahat. Dia mencuri uang rakyat, dia melakukan korupsi besar-besaran, dan dia menghancurkan hidup banyak orang." "Tidak, itu bohong," teriak Anissa,
tidak mau menerima kenyataan itu. Ayahku tidak mungkin melakukan itu. Lihatlah layar itu, Anissa, kata Hamim, suaranya kini terdengar lebih lembut. Bukti-bukti itu tidak bisa berbohong. Aku adalah seorang detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Kehadiranku di sini bukan karena aku ingin mengganggu pernikahanmu. Aku datang untuk membongkar kebenaran, untuk memastikan keadilan ditegakkan. Mendengar pengakuan itu, Anissa jatuh berlutut, tangisnya pecah. Ia menyadari betapa salahnya ia menilai Hamim. Ia meninggalkan seorang pria yang berintegritas demi pria yang sempurna dari segi materi, namun tidak tahu dari mana asalnya. Semua yang ia pikir ia tahu tentang ayahnya dan kekayaan mereka, ternyata adalah sebuah kebohongan besar. Ketegangan di ballroom memuncak. Suami Anissa, yang tadinya diam, kini terlihat marah. Ia melangkah maju dan mencoba meninju Hamim, namun Hamim dengan sigap menghindar. Gerakannya cepat, terampil, dan terlatih, jauh berbeda dari pria lusuh yang mereka lihat di awal pesta. Tentu saja, ia adalah seorang detektif, dan ia tahu cara melindungi dirinya sendiri. Hamim tidak membalas. Ia hanya menatap dingin pada suami Anissa, dan ia tahu bahwa perlawanan mereka tidak ada artinya. Pertarungan ini bukan tentang kekuatan fisik. Ini tentang kekuatan kebenaran. Dan kebenaran telah terungkap. Dengan semua bukti yang sudah terekspos di depan umum, tidak ada lagi jalan bagi Tuan Wisnu untuk melarikan diri. Setelah keheningan yang panjang, Hamim akhirnya melangkah mundur dari panggung. Tangis Anissa masih terdengar, isakannya memecah kesunyian yang mencekam. Tuan Wisnu, di atas panggung, jatuh ke kursi yang tadinya ia siapkan untuk makan malam, tubuhnya lunglai. Pria yang tadi penuh kesombongan itu kini hanya tampak sebagai sosok tua yang rapuh, dikalahkan oleh kebenaran yang baru saja Hamim ungkap. Para tamu mulai bergerak. Beberapa orang terkejut, beberapa marah, dan beberapa lainnya terlihat lega karena kasus korupsi yang selama ini mereka curigai akhirnya terungkap. Di antara mereka, Hamim melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Salah satunya adalah Rian, yang tadi mengejeknya. Rian kini hanya bisa berdiri membisu, matanya kosong, tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Hamim memandang ke arah Anissa. Kamu bertanya kenapa aku melakukan ini, katanya, suaranya kini kembali tenang. Aku tidak pernah berniat menghancurkanmu, Anissa. Aku hanya menjalankan tugasku. Dulu, ayahmu bilang aku tidak pantas untukmu karena aku miskin. Ia bilang aku tidak punya apa-apa. Hamim berhenti sejenak, menatap ke arah Tuan Wisnu. Tapi ternyata, kekayaan yang ia banggakan itu adalah hasil dari mencuri hak orang lain. Itu adalah kekayaan yang dibangun di atas penderitaan rakyat. Anissa tidak menjawab, ia hanya menunduk dalam-dalam. Kata-kata Hamim menohoknya, menyadarkannya betapa piciknya penilaiannya terhadap seseorang. Selama ini, ia percaya bahwa kekayaan adalah segalanya, bahwa penampilan luar adalah cerminan dari hati. Namun, Hamim datang kembali dengan pakaian lusuh, hanya untuk membuktikan bahwa kekayaan ayahnya adalah sebuah kebohongan, sementara integritas Hamim sendiri yang selama ini tidak ia lihat, jauh lebih berharga. Tiba-tiba, sirene polisi terdengar dari luar gedung. Suaranya semakin mendekat, memecah ketegangan di dalam ballroom. Para tamu mulai panik, beberapa mencoba melarikan diri, tetapi Hamim tahu, tidak ada yang bisa melarikan diri dari konsekuensi yang telah ia mulai. Beberapa petugas polisi berpakaian seragam masuk ke dalam ballroom, wajah mereka serius. Mereka langsung menghampiri Hamim. Hamim mengangguk, lalu menyerahkan perangkatnya. Semua bukti ada di sini, katanya. Salah satu petugas polisi, seorang pria parubaya dengan pangkat tinggi di bahunya, menepuk pundak Hamim. Kerja bagus, Hamim, katanya. Kami sudah memantau ini dari lama. Terima kasih atas bantuanmu. Kata-kata itu menegaskan posisi Hamim. Ia bukan pria miskin yang patah hati, melainkan seorang detektif yang terampil dan profesional. Dampak dari pengungkapan ini sangat besar. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, berubah menjadi panggung kejatuhan.
Reputasi Tuan Wisnu hancur lebur di depan mata para kolega dan teman-temannya. Anissa harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia menikahi pria yang ternyata terlibat dalam bisnis kotor ayahnya. Kehidupan mereka semua berubah dalam sekejap. Dan Hamim, sang pemuda yang dulu diusir dan dicemooh, kini berdiri sebagai pemenang, bukan karena dendam, melainkan karena kebenaran. Dua petugas polisi dengan seragam rapi berjalan ke arah Tuan Wisnu, yang masih duduk membisu di kursinya. Tuan Wisnu, Anda ditahan atas dugaan kasus korupsi dan pencucian uang, kata salah satu petugas dengan suara tegas. Tuan Wisnu tidak melawan, ia hanya membiarkan tangannya diborgol. Keangkuhannya telah runtuh, digantikan oleh ekspresi kosong yang penuh keputusasaan. Ia memandang Hamim sekilas, tatapan itu tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan kekalahan. Anissa, yang masih berlutut, mencoba bangkit dan menghampiri ayahnya. Namun, tangannya dipegang oleh suaminya yang wajahnya sudah memerah karena malu dan amarah. Kita pergi dari sini, bisik pria itu, suaranya terdengar kasar. Anissa menepis tangan suaminya. Ia menatapnya dengan tatapan hampa. Ia kini menyadari, pria yang ia pilih itu tidak jauh berbeda dari ayahnya. Sama-sama mementingkan kekuasaan dan kekayaan, dan sama-sama rapuh saat kekuasaan itu direnggut. Hamim tidak lagi peduli dengan mereka. Misinya telah selesai. Ia menyerahkan hard drive dan perangkatnya kepada petugas polisi, memberikan semua data yang dibutuhkan untuk memproses kasus ini. Ia melangkah menjauh dari kerumunan yang kini mulai tercerai-berai. Sebagian tamu masih terkejut. Beberapa lainnya sibuk mengambil ponsel untuk merekam kejadian, sementara yang lain bergegas meninggalkan pesta yang sudah hancur total. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, sebuah tangan menyentuh pundaknya. Ia menoleh. Itu adalah Anissa. Matanya sembab, dan ia terlihat sangat rapuh. Ia tidak lagi mengenakan gaun pengantin yang mewah. Ia terlihat hanya sebagai seorang wanita muda yang hatinya hancur. Hamim, tunggu, bisiknya. Suaranya parau. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau tidak bicara padaku sebelum ini? Hamim menatap Anissa. Tidak ada lagi percikan api di mata mereka. Tidak ada lagi cinta yang dulu pernah ada. Hanya ada kehampaan dan kesedihan. Untuk apa, Anissa? Jawab Hamim dengan nada datar. Kau sudah membuat pilihanmu 3 tahun yang lalu. Kau memilih jalanmu, dan aku memilih jalanku. Dulu, kau bilang cintaku tidak cukup untukmu, dan sekarang kau lihat cintamu pun tidak cukup kuat untuk menutupi kebusukan keluargamu. Anissa tidak bisa berkata-kata. Ia ingin meminta maaf, ia ingin menjelaskan, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Hamim benar. Ia terlalu dibutakan oleh harta dan status. Hamim adalah orang yang paling berhak marah. Namun ia malah terlihat begitu tenang. Aku minta maaf, ucap Anissa. Suaranya nyaris tak terdengar. Hamim menggelengkan kepalanya. Maafmu tidak ada gunanya. Aku tidak datang untuk dendam. Aku datang untuk kebenaran. Ia menatap Anissa sekali lagi. Tatapan yang terakhir. Tatapan yang sama saat ia ditinggalkan di bawah hujan. Tatapan penuh luka yang kini telah sembuh. Tapi itu sudah bukan urusannya lagi. Misi ini tidak tentang hati yang hancur, tetapi tentang keadilan yang harus ditegakkan. Dengan langkah mantap, Hamim membalikkan badannya dan berjalan ke arah pintu keluar. Ia meninggalkan Anissa yang masih membeku, merenung di tengah kekacauan yang diciptakannya. Ia sudah selesai. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang telah menjadi korban korupsi. Jalan yang ia ambil jauh dari bayangan masa lalunya, dan ia siap melangkah ke masa depan. Malam di luar ballroom terasa sejuk. Angin membawa aroma hujan yang akan turun sebentar lagi. Hamim melangkah keluar dari pintu hotel, meninggalkan hiruk-pikuk kehancuran yang baru saja ia ciptakan. Ia tidak menoleh ke belakang. Di matanya, tidak ada lagi bayangan Anissa atau wajah Tuan Wisnu. Yang ada hanya pemandangan jalanan kota yang ramai dan langit malam yang gelap, namun dipenuhi ribuan bintang. Ia mengambil napas dalam-dalam,
merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam telah menunggunya. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria berjas rapi tersenyum. "Kerja bagus, Hamim," katanya. "Misi selesai." Hamim hanya mengangguk. Ia memasuki mobil, dan di dalam, ia menyerahkan perangkatnya kepada rekan-rekannya. Semua data sudah disalin, bukti sudah di tangan pihak yang berwenang. Sesaat sebelum mobil berjalan, Hamim menoleh ke belakang, menatap sejenak pintu ballroom. Bukan lagi dengan rasa sakit atau dendam, melainkan dengan sebuah kesadaran. Dulu, ia adalah seorang pria yang patah hati, dihina, dan dianggap tidak berharga. Ia kembali ke tempat itu dengan penampilan yang sama, namun dengan niat yang berbeda. Ia kembali bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan. Pesan moral dari kisahnya begitu jelas. Harga diri sejati tidak bisa diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki atau seberapa megah pesta yang diadakan. Harga diri sesungguhnya datang dari integritas, kejujuran, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Hamim membuktikan bahwa ia tidak memerlukan kekayaan untuk menjadi seseorang yang berharga. Ia berharga karena ia jujur pada dirinya sendiri, pada tugasnya, dan pada kebenaran. Anissa, yang tadinya terbiasa dengan kemewahan, harus belajar dari nol. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa kekayaan yang ia banggakan adalah sebuah kebohongan, dan pria yang ia cintai karena hartanya ternyata hanyalah bagian dari kebusukan itu. Sebaliknya, pria yang ia remehkan karena kemiskinannya adalah pahlawan yang berani. Di dalam mobil, Hamim bersandar di kursi. Ia menutup matanya, membiarkan kelelahan merasuk. Misi ini telah selesai, tetapi hidupnya sebagai detektif masih berlanjut. Namun, kali ini, ia merasa berbeda. Beban masa lalu telah terangkat. Ia tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang cinta yang gagal. Ia telah menemukan sebuah tujuan yang lebih besar, dan itu memberinya kedamaian. Ia tersenyum tipis. Malam itu, Hamim bukan lagi pecundang yang dihina, melainkan seorang detektif yang berhasil menyingkap sebuah kebenaran. Ia tidak kembali dengan cinta, tetapi ia kembali dengan harga diri yang utuh. Dan itu jauh lebih berharga dari segalanya.